Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kelas Ilmu. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai prediksi soal-soal CPNS bidang kesehatan. Oke teman-teman, latihan soal pada video kali ini itu menyangkut mengenai kisi-kisi terbaru dari Permenpan, yaitu penanggulangan narkoba. Kita langsung saja ya. Nomor 1. Pencegahan ini dilakukan kepada orang yang sedang menggunakan narkoba dan yang pernah atau mantan pengguna narkoba. Pencegahan narkoba ini dikelompokkan pada titik-titik. A. Pencegahan primer. B. Pencegahan sekunder. C. Pencegahan tersier. D. Pencegahan kuartener. Atau E. Pencegahan dari masyarakat. Pembahasannya, salah satu pencegahan narkoba yang dapat dilakukan adalah pencegahan tersier. Pencegahan tersier adalah pencegahan yang dilakukan kepada orang yang sedang menggunakan narkoba dan yang pernah atau mantan pengguna narkoba, serta komponen masyarakat yang berpotensi dapat membantu agar berhenti dari penyalahgunaan narkoba dan membantu bekas korban narkoba untuk dapat menghindari. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Pencegahan tersier. Nomor 2. Yang bukan merupakan kegiatan yang dilakukan dalam upaya pencegahan sekunder terhadap penyalahgunaan narkoba adalah titik-titik. A. Konseling. B. Life skill. C. Deteksi dini anak yang menyalahgunaan narkoba. D. Bimbingan sosial melalui kunjungan rumah. Atau E. Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi bekas narkoba. Pembahasannya, kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam upaya pencegahan sekunder terhadap penyalahgunaan narkoba, pertama, konseling. Yang kedua, life skill, antara lain tentang keterampilan menolak tekanan orang lain, keterampilan mengambil keputusan dengan baik, dan keterampilan berkomunikasi. Yang ketiga, deteksi dini anak yang menyalahgunaan narkoba. Yang keempat, bimbingan sosial melalui kunjungan rumah. Dan yang kelima, penerangan dan pendidikan pengembangan individu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang bukan merupakan ya. Itu adalah E. Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi bekas narkoba. Kita lanjut nomor 3. Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan garis miring atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan merupakan definisi dari titik-titik. A. Narkotika golongan 1. B. Narkotika golongan kedua. C. Narkotika golongan ketiga. D. Kegunaan narkotika atau E. Manfaat narkotika. Pembahasannya, narkotika dapat digolongkan ke dalam pertama, narkotika golongan pertama ialah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Yang kedua, narkotika golongan kedua ialah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Yang ketiga, narkotika golongan ketiga ialah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Narkotika golongan kedua. Nomor 4.
Yang termasuk narkotika golongan kedua adalah titik-titik. A. Propiram, B. Polkodina, C. Morfin, D. Pilihan A dan B benar, atau E. Pilihan A dan C benar. Pembahasannya, jika melihat ke dalam lampiran Permenkes nomor 50 tahun 2008 tentang perubahan penggolongan narkotika, berikut contoh jenis narkotika berdasarkan golongannya. Pertama, narkotika golongan pertama, ganja, heroin, opium mentah, daun koka, tanaman koka, kokain mentah, dan metamfetamin. Lalu, narkotika golongan kedua, contohnya morfin, ekgonina, dan morfin motobromida. Kemudian, narkotika golongan ketiga, misalnya polkodina, etilmorfin, propiram, dan kodein. Jadi jawaban yang tepat adalah C, morfin. Kita lanjut, nomor 5. Banyak konsumen kokain kronis yang rentan terhadap penyakit dan depresi. Konsumsi kokain kronis dan berlebihan dapat mengakibatkan titik-titik. A. Paranoia, B. Gangguan berpikir, C. Sikap permusuhan, D. Kehilangan berat badan, atau E. Semua pilihan benar. Pembahasannya, banyak konsumen kokain kronis mengalami penurunan kemampuan fisik yang membuat mereka rentan terhadap penyakit dan depresi. Konsumsi kokain kronis dan berlebihan dapat mengakibatkan kehilangan berat badan, gangguan berpikir, masalah seksual, paranoia, psikosis, perubahan suasana hati ekstrim, dan sikap permusuhan. Jadi jawabannya benar adalah E. Semua pilihan benar. Nomor 6. Khasiat dari kokain yang sampai sekarang masih dimanfaatkan sebagai obat bius lokal khususnya untuk titik-titik. A. Asma, B. Nyeri, C. Kanker, D. Bedah mata, atau E. Pereda sakit gigi. Pembahasannya, saat kokain dihirup atau disuntikkan, konsumen akan merasakan efek bebas. Durasinya bertahan 15-30 menit. Atas khasiat ini, sampai sekarang kokain masih dimanfaatkan sebagai obat bius lokal, khususnya untuk bedah mata, hidung, dan tenggorokan. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Bedah mata. Kita lanjut ya, nomor 7. Khasiat efedrin dan pseudoefedrin adalah sebagai perangsang dan termogenik. Khasiat termogeniknya adalah titik-titik. A. Merangsang otak, B. Meningkatkan metabolisme, C. Meningkatkan tekanan darah, D. Meningkatkan detak jantung, atau E. Membuat bernafas lebih mudah. Pembahasannya, metamfetamin disintesiskan dari efedrin, alkaloid yang terkandung dalam tanaman Ephedra sinica. Khasiat efedrin dan pseudoefedrin adalah sebagai perangsang dan termogenik. Khasiatnya sebagai perangsang adalah merangsang otak, meningkatkan tekanan darah, meningkatkan detak jantung, membuat bernafas lebih mudah. Sedangkan khasiat termogeniknya adalah meningkatkan metabolisme yang ditunjukkan oleh peningkatan suhu tubuh. Jadi jawabannya adalah B. Meningkatkan metabolisme. Nomor 8. Ganja akan bertahan tinggal di dalam darah selama titik-titik. A. 5 hari, B. 3 hari, C. 1 hari, D. 12 jam, atau E. 8 jam. Pembahasannya, tidak semua zat psikotropika meninggalkan jejak di dalam sirkulasi tubuh dengan durasi yang sama. Dalam prosesnya, hasil sisa metabolisme dari obat itu akan tinggal di dalam darah, urin, dan rambut beberapa lama setelah efek narkoba itu dirasakan. Kokain, barbiturates,
dan MDMA bisa bertahan di dalam darah selama 48 jam. Lalu, morfin bisa bertahan di dalam darah selama 8 jam, sedangkan ganja yang paling lama mampu bertahan di dalam darah selama 5 hari. Jadi jawabannya adalah A, 5 hari. Kemudian, obat golongan metamfetamin bertahan selama 37 jam dan alkohol, amfetamin, dan heroin dapat bertahan selama 12 jam. Kita lanjut, nomor 9. Apabila ada orang yang kamu ketahui mengalami sakau karena narkoba, maka langkah pertolongan pertama yang harus dilakukan adalah titik-titik. A. Siapkan air panas di dalam botol. B. Letakkan di ruangan yang tenang. C. Hubungi dokter atau tenaga medis. D. Hindari memberi obat. Atau E. Semua pilihan benar. Pembahasannya, berikut ini langkah-langkah yang harus dilakukan ketika ada orang yang mengalami sakau karena narkoba. Pertama, siapkan air panas di dalam botol. Yang kedua, letakkan di ruangan yang tenang. Ketiga, hubungi dokter atau tenaga medis. Yang keempat, hindari memberi obat. Yang kelima, sediakan media hiburan. Yang keenam, cara berkomunikasi. Yang ketujuh, upayakan pasien tetap tenang. Yang kedelapan, temani. Yang kesembilan, siapkan ambulans. Yang kesepuluh, lepaskan pakaian. Yang kesebelas, pantau terus kondisi pasien. Yang ke-12, percayakan kepada tenaga medis. Dan yang ke-13, hindari memberikan minuman bersoda. Jadi pilihan yang tepat adalah E. Semua pilihan benar. Nomor 10, nomor terakhir. Asap yang dihasilkan dari pembakaran ganja jauh lebih tinggi dari asap rokok biasa. Akibatnya adalah titik-titik. A. Bisa gagal jantung. B. Mempercepat detak jantung. C. Bisa membuat infeksi saluran pernafasan. D. Resiko kanker paru-paru bisa semakin tinggi. Atau E. Membuat mata menjadi merah. Pembahasannya, kandungan tar pada ganja hampir 3 kali lipat lebih tinggi dari tar tembakau dalam rokok. Asap yang dihasilkan dari pembakaran ganja juga memiliki kandungan zat penyebab kanker jauh lebih tinggi dari asap rokok biasa. Akibatnya adalah resiko kanker paru-paru bisa semakin tinggi, terutama jika pemakaian ganja dalam waktu lama. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Risiko kanker paru-paru bisa semakin tinggi. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan dan semoga bermanfaat. Nanti insya Allah kita akan berjumpa lagi pada video-video pembahasan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye.